Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galih Agung Wibowo, peserta Latsar golongan 3 angkatan 26 PBSDM Regional Bandung. Untuk hari ini saya akan menjelaskan tugas sintesa agenda 3 dan personal branding. Untuk sintesa 3 yaitu ada manajemen ASN, pelayanan publik, dan board of government. Untuk yang pertama, manajemen ASN. Di sini kita akan membahas tentang kedudukan ASN, peran, hak dan kewajiban, dan konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Adapun manajemen ASN itu sendiri adalah pengelolaan untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi publik, bersih dari praktik KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Untuk kedudukan ASN berkedudukan sebagai aparatur negara yang menjalankan kebijakan pemerintah serta harus terbebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan ataupun partai politik. Selanjutnya, peran ASN. Untuk menjalankan kedudukannya sebagai ASN berperan atau berfungsi sebagai berikut. Yang pertama, pelayan publik. Artinya ASN memberikan pelayan publik yang profesional dan berkualitas. Yang kedua, pelaksana kebijakan publik, artinya melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan undang-undang. Dan yang ketiga, perekat dan pemersatu bangsa, artinya mempererat persatuan dan kesatuan bangsa dan negara. Hak dan kewajiban ASN. Hak adalah suatu kewenangan atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum, suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum, baik pribadi maupun umum. Agar dapat melaksanakan tugas dengan baik dan tanggung jawab, maka ASN di sini PNS dan P3K diberikan hak sebagai berikut. Hak PNS, yang pertama, gaji, tunjangan, dan fasilitas. Yang kedua, cuti. Yang ketiga, jaminan pensiun dan hari tua. Yang keempat, perlindungan, dan yang kelima, pengembangan kompetensi. Hak P3K. Yang pertama, gaji dan tunjangan. Yang kedua, cuti. Yang ketiga, perlindungan, dan yang keempat, pengembangan kompetensi. Adapun kewajiban ASN adalah sebagai berikut. Yang pertama, setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI, dan pemerintahan yang sah. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintahan yang berwenang. Yang keempat, mentaati ketentuan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Yang keenam, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam ataupun di luar kedinasan. Yang ketujuh, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat menggunakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dan yang kedelapan, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konsep sistem merit dalam manajemen ASN. Konsep sistem merit menjadi bagian tidak terpisahkan dalam manajemen ASN, karena pada dasarnya sistem merit adalah konsepsi dalam manajemen sumber daya manusia yang menggambarkan diterapkannya objektivitas dalam keseluruhan proses dalam pengelolaan ASN, yakni pada pertimbangan kemampuan dan prestasi individu dalam melaksanakan pekerjaan sesuai kompetensi kerjanya. Selanjutnya adalah pelayanan publik. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Prinsip-prinsip pelayanan publik antara lain partisipatif, transparan, responsif, tidak diskriminatif, mudah dan murah, efektif dan efisien, aksesibel, akuntabel, dan berkeadilan.
Dan selanjutnya, Whole of Government atau WOG adalah sebuah pendekatan penyelenggara pemerintahan yang menyatukan keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna untuk mencapai tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Adapun personal branding yang saya buat adalah yang pertama, beriman, artinya bekerja sebagai bentuk bagian dari ibadah. Yang kedua, profesional, artinya mampu dalam melaksanakan tugas sesuai dengan bidang dan jenjang masing-masing. Yang ketiga, akuntabilitas, artinya bertanggung jawab dan berorientasi pada hasil. Yang keempat, netral, artinya sebagai ASN tidak berpihak dan memihak terhadap kepentingan siapapun. Yang kelima, integritas, artinya konsisten dalam tindakan, jujur dalam perkataan perbuatan, dan patuh terhadap aturan. Demikianlah pemaparan saya tentang sintesa agenda 3 dan personal branding. Semoga dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.